Hai Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel bersama Madarina Prapitasari. Nah sahabat, di video kali ini Mada mau kasih tips lagi nih buat kalian, buat yang punya anak, punya adik, ataupun siapapun yang ada di rumah kalian yang sedang merasakan meriang, masuk angin, atau badan pegel-pegel, atau lagi batuk pilek, atau semelenget ya. Jadi Mada mau kasih tips supaya kalian tidak melulu menggunakan obat. Nah, tips ini digunakan untuk biasanya untuk anak-anak yang sedang mual, terus sedang kembung, atau sedang semelenget, itu kayak hangat ya badannya, bukan demam. Karena kalau demam kita tetap harus minumkan ibuprofen atau paracetamol untuk penurun panas. Nah, karena sekarang itu cuacanya lagi ekstrim banget, bentar-bentar hujan dan bentar-bentar panas, tiba-tiba panas banget dan tiba-tiba langsung hujan deres. Jadi itu sangat berpengaruh sama kondisi tubuh kita dan kondisi tubuh anak-anak, dimana banyak banget penyakit datang dan mudah banget tertular, seperti batuk pilek, mual, kembung, diare, ataupun muntah-muntah. Nah, Mada mau kasih tips nih buat kalian gimana sih menanganinya supaya anak-anak nggak melulu minum obat. Oke, stay tune. Nah, pertama-tama kita bakal menangani dulu anak yang perutnya kembung, mual, muntah, dan sedikit semelenget atau meriang gitu ya, atau pegelinu atau capek-capek. Nah, tips yang pertama ini biasanya Mada gunakan untuk anak-anak Mada dan alhamdulillah selama ini ampuh gitu. Nah, pertama-tama kita harus menyediakan kencur. Nih, kencur segini aja ya. Ini udah dibersihin, nggak usah dikupas kulitnya, gini aja. Terus kalian siapkan parutan seperti ini, parutan keju atau parutan apa aja, beserta piring. Nah, jadi setelah ini kencurnya kita parut dan kita taruh di piring ini. Nah sahabat, sekarang kita parut ya kencurnya. Parut aja seperti ini sampai habis. Kencur itu wanginya enak banget loh sahabat, dan diminum juga dia kan enak banget dan kaya manfaat ya. Jadi rempah-rempah ini benar-benar banyak manfaatnya untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita, kalau kita itu mau rutin dan konsisten untuk memanfaatkannya. Jadi kita nggak perlu beli obat-obatan yang terus-terusan karena bisa merusak ginjal, kecuali memang kita disarankan untuk berobat. Nah, ini udah seperti ini. Nanti kita campur sama minyak telon ya, sebelum kita balurkan ke tubuh anak kita yang merasakan kembung, mual, ataupun agak demam gitu ya, agak hangat, ataupun kecapean, lelah gitu ya. Oke, kita langsung campurkan ini pakai minyak telon dan kita balurkan ke anak Mada yang sedang mengalami mual, kembung, dan kecapean. Nah sahabat, ini kita akan praktekkan ke Dek Razan ya. Jadi sebelumnya kita harus campurkan baby oil atau minyak zaitun, boleh, supaya dia lebih nyaman saat dibalurkan. Secukupnya aja, sesuai selera. Kita remas-remas seperti ini supaya air dari kencurnya juga keluar ya sahabat. Nah, ini bermanfaat banget. Dia bisa menghangatkan tubuh anak kita. Terus kalau anak-anak lagi flu, itu bisa meringankan flu dan meredakan batuk di tenggorokan. Sekarang kita coba di perut dulu ya sahabat. Nah, kalau di perut itu harus perlahan. Boleh tangan dua seperti ini. Nah, pelan-pelan. Ini juga bisa memanfaatkan kalonya anak kita susah makan. Ini bisa bikin nafsu anak-anak jadi tambah tuh. Dan Razan ini emang lagi sakit beberapa hari, dia diare dan muntah-muntah karena nggak cocok sama makanan, dan dia juga lagi punya amandel. Mada juga lagi berusaha untuk nyembuhin amandelnya tanpa operasi. Nah, seperti ini ya.
Nah, ini dari dadanya ini bisa kita pencet perlahan, nggak usah terlalu kuat, yang penting itu dia membalur. Nah, seperti ini. Kita bisa lakukan di perut juga dengan tulisan ilu, I love you. Jadi seperti ini dulu I-nya. Nah, ditahan di sini. Baru yang kedua seperti ini. Ditahan di sini, jangan terlalu kencang. Baru I love you. Gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan beberapa kali sesuai keinginan ya. Kita bisa pijet-pijet, manja juga buat anak kita. Kalau dia itu sakit perutnya terlalu sakit, itu bisa kita coba diurut di perut kakinya sini. Nah, di perut kakinya sini ya. Jadi kita urut seperti ini. Jangan terlalu kuat, santai aja. Nah, sama di telapak di tengah-tengahnya sini. Nah, ini bisa meredakan sakit perut pada anak. Apalagi yang kembung-kembung ya. Ini karena Dek Razan nggak sakit perut, jadi dia geli. Karena kalau ini sakit perut, itu pasti dia nggak bakal geli. Nah, kita bisa pencet di sininya, bisa pencet di sininya untuk meredakan mual muntahnya ya. Ini udah berkali-kali Mada lakukan kalau anak Mada sedang mengalami meriang ataupun masuk angin, batuk pilek. Boleh terlentang Adik Razan, Mama minta tolong terlentang. Terlentang, tengkurap sayang, tengkurap. Mohon maaf, tengkurap. Nah, seperti ini. Nah, ini juga ya, di bagian dadanya sini, ini untuk supaya dia lega saat bernapas kalau dia batuk. Nah, kita anukan seperti ini, tangan dua. Ini bikin anak-anak kita tidurnya nyenyak. Yang tadinya susah tidur, dia bakal tidur nyenyak dan pasti enak banget. Enak gak Dek Razan? Enak ya Yang ya, karena saya sudah rutin melakukan ini untuk anak-anak saya. Jadi sebelum ke dokter dan tidak terlalu parah, ini adalah cara tradisional yang saya lakukan untuk anak-anak saya. Karena ini dari rempah-rempah, insya Allah itu tidak akan ada efek samping. Yang penting kita melakukannya, kita tes dulu apakah cocok untuk anak-anak. Tapi insya Allah ini akan cocok untuk semua anak, kecuali bayi ya. Kalau bayi itu kan kencur agak panas, mungkin kalau bayi di bawah 7 bulan itu tidak disarankan, mungkin kita harus konsultasi dulu gitu. Tapi ini anak saya sudah berumur 3 tahun dan semua anak-anak saya ini sudah pernah mencoba, dari Kakak Dava, Mas Fatih, dan Dek Razan. Nah, kan namanya anak-anak kan sering loncat-loncat dan dia sering aktif banget bermain. Jadi kita bisa pencet di sini untuk menaikkan, kalau kata orang Banjar tuh menaikkan peparutannya. Jadi kan namanya wanita dan laki-laki itu kan, kalau wanita kan kayak punya rahim ya, tapi kita nggak boleh sembarangan, hanya orang yang bisa aja. Saya tidak bisa, tapi saya tahu sedikit. Nah, kalau yang bagian belakang supaya juga pinggangnya tidak, kalau kelelahan kan tidak terlalu capek, jadi kita bisa pijat santai aja, pijat manja gitu, nggak usah terlalu keras. Yang penting kita tahu arahnya. Nah, ini di YouTube udah banyak ya, kalau pijat-pijat bayi itu udah banyak dan bisa dipelajari. Nah, kayak gini kan anak-anak tuh suka loncat-loncat, suka kadang jatuh atau gimana kan kita nggak tahu ya. Jadi ini bisa sebagai alternatif untuk membuat mereka tidak kelelahan. Tuh. Terus bisa juga di kakinya lagi dibalurin supaya seluruh badannya hangat. Nah. Oke, ini yang untuk kencur. Dan kalau untuk anak yang mual, muntah, dan dia
susah untuk tidur karena terganggu mual dan karena muntahnya itu, kita bisa pakai jahe. Jadi kita masuk di tips yang kedua. Nah, untuk tips yang selanjutnya, kalau anak mengalami mual, muntah ataupun pusing saat perjalanan ataupun di rumah karena dia habis perjalanan atau dia makannya tidak teratur, ketika asam lambungnya naik dan tiba-tiba dia pusing, terus merasa mual, terus merasa pengen muntah tapi tidak bisa muntah, kita bisa gunakan rempah-rempah yang bernama jahe. Jadi jahenya sudah kita potong seperti ini. Nah, jahe yang potongan seperti ini kita taruh di nadi kita seperti ini. Nah, di nadi anak kita seperti ini. Nah, nadi. Jadi kita tempelkan semalaman pada nadi anak kita. Ini juga berlaku untuk orang dewasa ya. Jadi nggak cuma anak kita. Jadi seperti ini. Nah, kita tempel aja semalaman seperti ini. Nah, ini bisa membuat mual, muntah, dan rasa mabuk kita, rasa pusing itu bisa hilang seketika ya. Nah, seperti ini ya, itu bisa ditaruh di dua-duanya. Kalau kalian itu punya mabuk dalam perjalanan seperti naik mobil atau naik bis atau naik pesawat, bisa gunakan cara ini. Nah, seperti ini ya. Karena jahe itu kan hangat, ini kan pas di nadi kita. Jadi dia mempengaruhi aliran darah kita, dia mempengaruhi nadi kita sehingga yang tadinya kita mual bisa enak untuk tidur saat perjalanan atau tidur saat di rumah gitu ya. Nah, ini tips yang kedua. Tips yang ketiga, kalau kalian punya keluhan sakit pada pada telinga yang bengkak atau merasa dicucuk-cucuk ataupun demam yang tidak berhenti gitu atau pusing yang terasa sangat pusing seperti vertigo, kalian bisa menggunakan bawang putih. Nah, bagaimana untuk tips yang ketiga? Kita langsung cus. Nah, buat kalian yang punya keluhan itu pada telinga, gigi, ataupun perut, ataupun pusing yang berlebih gitu, kalian bisa menggunakan bawang putih. Nah, bawang putih ini kan antiseptik yang sangat alami ya. Jadi kalau kalian punya keluhan di telinga yang sangat gatal, sakit seperti dicucuk-cucuk, seperti mendengung, ini kalian taruh aja di lubang telinga semalaman saat kalian tidur. Nah, ini bisa meredakan rasa nyeri, rasa mendengung, atau rasa sakit yang seperti dicucuk-cucuk pada telinga. Nah, ini Mada sudah membuktikan karena Mada punya alergi telinga. Jadi Mada kalau terlalu sering telinga Mada, namanya kita berwudu setiap hari ya, dan kita mandi juga ya kan, dan kita nggak bisa menghindari yang namanya makan ayam ataupun makan telur. Itu adalah sesuatu makanan yang sangat sering Mada makan di keluarga Mada. Jadi menurut Mada, Mada nggak cocok sama beberapa itu. Jadi telinga Mada itu sering bengkak, sakit, gatal, dan seperti dicucuk-cucuk. Jadi Mada gunakan ini semalaman dan Mada taruh di telinga, di lubang telinga Mada, itu bisa meredakan rasa sakitnya. Nah, kalau kalian punya pusing ataupun sakit perut, kalian bisa taruh bawang putih ini di telapak kaki kalian dan gunakan kaos kaki untuk menutupnya. Itu bisa sedikit meredakan rasa pusing, rasa mual juga pada diri kita. Nah, untuk sakit gigi yang berlubang, kalau udah malam atau kalian belum sempat ke dokter, kalian bisa juga gunakan alternatif pakai bawang putih ini. Jadi di mana lubangnya, di situ kalian masukkan bawang putih ini atau kumur-kumur ininya digeprek dulu, dikasih air hangat, dikasih garam sedikit, kalian kumur-kumur agar supaya menghilangkan kuman yang ada di lubang itu juga dan bisa meredakan sedikit rasa sakit pada gigi kita, begitu ya. Dan itulah manfaat-manfaat rempah-rempah yang ada di sekitar kita. Nah, Mada mau kasih tips ini karena Mada udah nyoba ke keluarga Mada dan ke Mada sendiri. Semoga tips ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga juga bisa jadi referensi buat kalian yang tidak suka meminum obat atau sedikit-dikit harus ke dokter. Kayaknya capek banget ya kalau tiba-tiba malam ataupun apa
ataupun tidak sempat, kalian bisa gunakan cara-cara ini yang ada di rumah. Dan kalau bisa itu harus sedia setiap saat ya, supaya kita nggak ribet saat terjadi sesuatu hal. Nah, dan ini masih banyak manfaat lainnya yang nggak bisa Mada sebutkan satu-satu. Mungkin di video selanjutnya Mada akan kupas satu persatu apa aja sih manfaat rempah-rempah ini buat kesehatan tubuh kita, dan apa aja manfaatnya untuk orang-orang yang kita sayangi. Sekian dari Mada, tips Mada malam ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang udah selalu setia nonton video-video Mada. Semoga tidak bosan, dan coba kalian komentar di bawah ini kalau kalian sudah pernah nyoba dan gimana sih reaksinya, kayak gitu kan. Buat yang baru gabung, jangan lupa ya subscribe-nya dan aktifin kode loncengnya biar kalian dapat notifikasi paling utama dari video-video terbaru Mada. Dan jangan lupa like, share, agar banyak orang tahu manfaat-manfaat dari rempah-rempah yang kita punya di rumah. Dan buat yang teman-teman yang udah setia nonton video-video Mada, terima kasih banyak, dukung selalu Mada. Semoga ini bisa menjadi manfaat. Thanks for watching, bye-bye.